Masya Allah ya, ternyata kita ini kalau mau menerima ilmu, banyak sekali hal yang kita bisa dapatkan. Sekali lagi, istri kita madrasah, saya dan antum ini kepala sekolahnya. Istri kita nunggu roadmap-nya kita apa? Visi misinya kamu apa sih? Itu kan yang ditunggu sama istri kan. Dan kita sering tidak menjalankan itu kan. Kenapa? Merasa sudah aku bangunin rumah, sudah aku cukupin pulsamu, sudah aku belikan apa yang barang yang kamu beli. Tapi roadmap-nya apa? Goals-nya apa? Kurikulumnya apa? Visi misinya bagaimana? Waduh, ini banyak kebuka nih teman-teman semuanya. Dari awal tadi kan kita udah dibuka sama Ustadz Wanita bahwa pria sama wanita tuh punya dua hal berbeda. Satu besar logika, satu besar perasaan, dan satu lagi kebalikannya. Iya. Jadi laki-laki panjang logikanya, pendek perasaannya. Perempuan panjang perasaannya, pendek logikanya. Laki-laki diuji dengan kemaluannya, perempuan diuji dengan perasaannya. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya hidup di dalam rumah tangga tuh lebih ke mix and match biasanya. Iya. Mix and match itu harus, dan itu pergerakannya itu harus benar-benar tahu bisa positioning ya berarti ya saya. Iya, luar Misal biasa. suaminya pulang lagi capek, suaminya bilang, capek. Tiba-tiba istrinya jadi dia capek gitu. Betenya orang bukannya nungguin apa namanya momen-momen yang pas. Tapi saya ngebaca begini, Ustadz, ada beberapa hal tadi Ustadz bilang bahwa menarik ya itu, maksudnya dari 4 fungsi sebagai suami. Berarti sebenarnya pola ini bisa kita terapkan juga ke anak, Ustadz ya? Sama ya berarti ya? Kayak misalnya saya ketemu anak saya gitu, pada saat dia nggak sholat, masih yang si atala gitu, nggak sholat kan gitu. Misalnya saya bilang, kamu harus sholat, kalau nggak sholat kamu dosa gitu. Nggak kena gitu ya. Jadi kita jadi temen namanya, ayo kita sholat yuk barengan gitu, jadi teman main gitu ya. Waduh, jadi teman-teman, jadi kita berarti Islam mengajarkan bahwa kita nih jangan kaku gitu ya. Dan memang berumah tangga itu butuh ilmu ternyata, nggak asal kita menikah selesai. Tadi Ustadz juga bilang bahwa banyak mungkin yang salah persepsi kalau menikah itu yang dipikir hanya hubungan badannya aja. Bahwa ternyata dalam pernikahan itu hubungan badan cuma seperberapa persennya Ustadz ya? Nggak tahu saya. Nggak maksudnya. Bukan nggak melulu berarti nikah itu terus gitu maksudnya kan? Ya, Ana nggak tahu. Antum terserah antum ngomong itu, saya nggak ngerti. Iya. Kadang orang yang ya itu namanya mungkin anak-anak ya, banyak juga mikir ya bayangannya kalau nikah tuh berarti itu terus gitu. Tapi pas sudah menikah apa namanya? Bahwa banyak hal di luar itu dalam pernikahan ini. Nanti orang nggak sering nggak taunya gitu. Padahal nggak usah bahas itu. Makanya saya tuh ini tertarik ya. Kan jadi seorang ayah itu, karena kita ini kepala sekolah itu harus selalu berkembang. Saya kemarin itu ikut parenting ya. Memang kita ini harus buang ego, nggak boleh merasa kita paling tahu tuh, nggak boleh. Mentang-mentang anak kita banyak kemudian kita tahu semuanya, itu nggak boleh. Saya tuh kemarin ikut parenting itu, Masya Allah ya, saya tuh baru tahu gitu. Ternyata anak laki-laki itu ternyata salah satu explore yang harus dilakukan anak laki-laki itu dari orang tuanya itu apa? Memang harus sering ngajak keluar. Kalau enggak, jatuhnya kepada fitnah gadget. Setuju, Kenapa hari ini kemudian fitnah gadget itu mencengkram anak-anak kita? Karena banyak orang tua yang mereka tidak siap untuk mengajak anak laki-lakinya keluar. Padahal Masya Allah ya, antum tahu nggak? Nabi Yusuf ketika beliau itu digoda oleh istri sang raja, itu kan Allah menyampaikan pada surat Yusuf, laula an ra'a burhana rabbih. Kalau dia tidak melihat tanda Robnya, pastilah dia akan melakukan perzinahan itu. Pertanyaan kita, yang dilihat Nabi Yusuf tanda Robnya itu apa? Sebagian tafsir mengatakan yang dilihat Nabi Yusuf itu adab neraka yang Allah timpakan kepada orang yang berzina. Sebagian itu enggak. Sebagian itu menampakkan gambar ayahnya Yakub yang mengingatkan kemudian Yusuf tentang semua pelajaran yang pernah disampaikan oleh ayahnya. Apa yang kita ambil pelajaran di situ? Pendidikan karakter itu dari ayah. Saya tuh ya Allah tersentak di situ dalam banyak hal itu, Masya Allah. Itulah perkara yang kita ini kadang-kadang nggak ngerti. Ya, makanya beliau itu sampai menyampaikan di kelas itu,
Saya itu sekarang bukan hanya homeschooling, tapi travel schooling. Karena anak saya laki-laki. Homeschooling itu lebih cocoknya untuk anak perempuan. Anak laki-laki itu butuh explore. Makanya tadi sore kan saya tuh dapetin ketika istri saya Bibu, WA saya, Bi ini Basam lagi kesepian gitu. Makanya saya langsung pulang kan, tunggu-tunggu lama langsung saya ngambil motor. Karena dia butuh explore dia. Masya Allah ya, ternyata kita ini kalau mau menerima ilmu, banyak sekali hal yang kita bisa dapatkan. Sekali lagi, istri kita madrasah. Saya dan antum ini kepala sekolahnya. Istri kita nunggu roadmap-nya kita apa? Visi misinya kamu apa sih? Itu kan yang ditunggu sama istri kan? Dan kita sering tidak menjalankan itu kan? Kenapa? Merasa sudah aku bangunin rumah, sudah aku cukupin pulsamu, sudah aku belikan apa yang barang yang kamu beli. Tapi roadmap-nya apa? Goals-nya apa? Kurikulumnya apa? Visi misinya bagaimana? Baru kita tersentak di situ. Duh, banyak koreksi nih saat sepertinya ya. Memang apalagi di zaman sekarang ini di mana zamannya online semua ya. Gadget semua di rumah. Ya benar juga Ustaz tadi bilang bahwa anak laki-laki tuh lebih banyak keluar. Kayaknya itu juga mungkin salah satu alfa di dalam, jujur aja dalam keluarga kita juga, yang dulunya sholat di masjid barengan pakai motor gitu kalau pagi gitu. Sekarang ada uzur kan nggak bisa berangkat juga misalnya. Kehilangan momen itu gitu. Momen kita motoran berdua, momen kita olahraga berdua, momen macam-macam. Kemarin waktu awal-awal juga saya sempat ngajak Gavin nge-gym gitu kan. Pegel dia, tapi dia happy sebenarnya. Cuma nextnya lama di gadget ya lebih banyak ke explore di gadgetnya sampai mungkin sama keluarga sendiri waktunya hilang gitu kan. Nah itu yang saya merasa juga benar juga ya Mas Karno. Untung belum terlalu lama hal ini terjadi. Memang kebanyakan tugas sekolah itu banyakan di gadget. Sekarang mungkin udah waktunya yuk sebagai ayah-ayah semua, yuk kita sekarang ngajak anak-anak kita explore activity laki-laki kalau gitu. Iya, ini semua ujian buat kita semua, termasuk saya kan gitu kan. Masya Allah gitu. Kita ini kadang Masya Allah ya bisa ngomong sama teman kita panjang 2 jam 3 jam. Tapi ngomong sama anak kadang-kadang ya Allah banyak sekali setannya gitu. Nanti bentar kan gitu. Padahal kalau kita ngomong, coba tadi kita ngobrol dari habis asar, ya kan kita antum sudah kesini kita ngobrol selalu ada tema. Tapi ketika ketemu anak, setan tuh langsung bangun barrier yang luar biasa. Masya Allah, astagfirullah. Iya benar juga. Ini kan saya tadi mikir, saya ngomong kayak gini tuh langsung saya kayak nampar diri saya, ya Allah gitu. Kalau kita sama anak kita tuh bingung ngomong apa gitu. Padahal kan harusnya gen darah yang mempertemukan kita dengan anak itu yang paling mungkin untuk menjadikan kita itu harusnya bisa ngomong apa aja sama anak kita. Antum lihat nggak tayangan viral yang beberapa hari ini? Ada seorang bapak-bapak ngomong sama anak kecil, kayak ngomong sama orang dewasa, ketawa-ketawa yang sedang viral itu. Mana Malaysia? Malaysia. Saya tuh, ya Allah, kagum gitu. Tapi hidup tuh memang harus ngelewatin salah supaya kita bisa merenung dan mengevaluasi. Ini jelek banget sih hari ini saya nih. Waduh, banyak banget ini yang saya dapetin hari ini. Kayaknya ini akan berlanjut teman-teman semuanya. Ini saya rasa baru sedikit dari apa yang dikasih sama Ustadz Umar Mita. Satu sisi, satu angle dari ya sebagian kecil dari berada rumah tangga, dan dia juga bagaimana kita bisa memaklumi pasangan kita gitu. Kebanyakan kita cuma mandang itu angle cuma dari angle kita gitu ya. Persepsi istri kita nggak pikirin, anak kita juga nggak pikirin, dan banyak hal juga yang ternyata juga baru saya tahu. Fungsi-fungsi sebagai seorang lelaki seperti apa, hadis tadi, aduh ini pokoknya jelek banget hari ini. Jazakallahu khairan saat waktunya saat mungkin kalau ada jilid kedua berkenan nginfo ke saya Ustaz. Itu tinggal bagaimana sumur di ladang, akhi. Kalau ada sumur di ladang, apa sih? Kita menumpang mandi. Ya, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang.
Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Ya berarti tergantung sumur di ladang. Masalahnya ladang sekarang udah gak ada sumurnya. Iya, PDAM jadi real estate, Ustaz. Iya, oke. Waduh, Masya Allah. Jazakallah khair waktunya, Ustaz. Ya. Saya jazakumullah khair, akhi. Antum sudah datang ke Bekasi. Bekasi itu harga mati, ya kan? Bekasi itu, Ustaz. Kan antum kan, ya, tempat yang lain kan harga tawar dan harga nego. Jazakumullah khair atas kedatangannya. Bekasi itu sebuah kota dengan satu huruf. Bekasi. Memang kenapa sih banyak orang Bekasi itu yang mendapatkan cita-citanya? Saya ngelihat itu 2 tahun terakhir ini gitu. Kenapa banyak orang Bekasi itu mendapatkan cita-citanya? Karena mereka itu adalah masyarakat yang banyak terdolimi, doa-doa mereka menembus pintu langit. Waduh, baru mau saya lanjutin tadi. Ada tema lain dari Bekasi, langsung saya tahan. Iya, Waduh. Ya teman-teman, mudah-mudahan masih ada subur di ladang. Jadi bisa silaturahmi ke sini lagi. Dan jangan lupa juga teman-teman semua untuk mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Ustadz Umar Mita, bisa subscribe YouTube-nya Ustadz Umar Mita, yaitu Syamila ya nih? Umar Mita Syamila. Umar Mita Syamila. Dan juga ada kelas-kelas dari Ustadz Umar Mita yang bisa diikuti. Apa namanya, kemarin itu kan from earth From the earth to the earth. from the earth to the earth. Salah, jangan gitu spellingnya. From the earth to the earth. Jadi kalau the ketemu dengan huruf vokal itu bacanya bukan the tapi the. From the earth to the earth. Keren kan? Orang Bekasi spellingnya jangan dilawan. The earth to the earth. Itu yang pertama. Ya akan keluar kedua apa namanya? Yang ketiga. Ketiga apa? From the earth to the sky. A letter to Allah. Apa? A letter to Allah. A letter. Letter to Allah. Yang nggak gitu juga. Tanggal 31 Maret. 31 Maret teman-teman ya. Yang kedua apa tuh? Itu yang kedua. Yang pertama, From the earth to Journey with Quran. Journey with Quran. From the earth to the sky. Apa? From the earth to the From earth. the earth dan juga a letter to Allah. Iya. Wow. Waduh, mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan ketemu lagi. Jangan lupa untuk subscribe dan juga doakan kita berdua juga mudah-mudahan diberikan keberkahan sama Allah dan diberikan keistiqomahan. Mudah-mudahan Ustaz kita sehat terus ya. Amin. Amin, Antum ya juga dan keluarga antum semoga antum selalu mampu menjadi suami, Amin. partner, Amin. kekasih, Amin. dan ayah dari 3 anak antum yang luar biasa. Amin. Anaknya 3 tuh ya? Anaknya 3 kan? Anaknya. Anaknya. Iya, udah. Anaknya 3 anak ya? Iya. Selebihnya tanggung jawab antum. Tolong ya Omo Venita kalau ada apa-apa dengan Arisa tidak ikut tanggung jawab. Saya betul-betul berlepas diri. Semoga berkah semuanya. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang nanti kita akan bertetangga di surga. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.